bahwa anak itu berusia sampai 18 tahun. Nah, kita lihat banyak sekali program yang tidak sampai mencapai usia 18 bagi anak. Itu yang apa yang perlu diperhatikan. Jadi anak itu seolah-olah pikiran awam gitu ya. Anak itu seolah-olah sampai maksimal SD atau SMP, padahal anak SMA itu dia juga masuk anak. Nah, ini yang harus menurut saya harus diingatkan karena di situ banyak sekali persoalan ketika dia sudah menjadi remaja putri, apalagi yang perempuan ya, itu banyak sekali persoalan. Lalu yang kedua tentang perlindungan anak ini sifatnya menyeluruh. Jadi bukan perlindungan yang sifatnya fisik, tetapi juga psikologis dan juga semua termasuk ekonomi. Perlindungan khusus juga bagi mereka yang ini memang perlu diperhatikan bagi anak-anak yang memang tidak apa namanya mendapatkan perlindungan secara umum karena dia memiliki kekasan secara khusus. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kekerasan terhadap anak. Ini adalah kekerasan yang memang sangat khas gitu ya diberikan apa terjadi pada anak karena anak itu sangat rawan. Dia masih belum bisa mengetahui secara umum semua hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi ini justru penting sekali kekerasan terhadap anak itu untuk dibahas secara detail. Nah, bentuk-bentuk kekerasan pada anak itu sebetulnya kekerasannya fisik semua orang tahu. Seperti apa bentuknya kekerasan pada anak yang tipe ya atau yang bentuknya fisik. Kekerasan psikologis ini yang kadang-kala orang tidak mengerti persis. Kekerasan psikologis itu bisa verbal, bisa non-verbal. Nah, jadi kalau secara psikologis itu bisa berupa pemaksaan, penghinaan ya, bullying juga termasuk dan itu verbal non verbal gitu. Itu juga dengan apa namanya isyarat bahasa apa yang ini itu juga termasuk dengan bentuk kekerasan pada anak. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Jadi orang konsentrasi untuk apa memperhatikan anak pada mereka yang mengalami apa kekerasan fisik. Tapi secara psikologis banyak sekali anak-anak yang mengalami kekerasan yang tidak terlihat dengan mata karena bukan fisik, tapi secara psikologis. Beberapa waktu yang lalu ada tayangan di TV ya tentang bagaimana ini kebetulan artis, bagaimana dia mengalami trauma ketika masa kecilnya itu dia mengalami masa-masa yang apa yang disebut dengan masa-masa traumatis dan itu dibawa sampai besar ya. Misalnya dia melihat orang tuanya berantem, bahkan ketika mereka sampai cerai gitu. Anak-anak itu mengalami traumatik sehingga dia tidak bisa melihat ada orang apa namanya berdiskusi keras di depannya dia. Ada yang trauma dengan suasana yang sangat apa banyak orang dan seterusnya. Ini sebetulnya ketika anak-anak itu mereka mengalami kekerasan psikologis. Kekerasan ekonomi ini juga kadang-kadang orang tidak membayangkan. Apa iya anak-anak mengalami kekerasan ekonomi? Iya, anak-anak mengalami kekerasan ekonomi kalau dia mengalami tindakan yang menyebabkan kerugian anak secara ekonomi. Misalnya apa? Penelantaran biaya sekolah. Anak sekolah masih usia sekolah sampai SMA ya 18 tahun itu, tapi tidak ada biaya dari orang tua sehingga anak harus mencari uang sendiri di pinggir jalan. Masih bagus dia mau sekolah gitu ya. Kadang-kadang anak jalanan dia malah tidak mau sekolah. Itu namanya penelantaran secara ekonomi, itu kekerasan ekonomi. Lalu dia dipekerjakan pekerja anak di rumah. Orang tuanya menerima order di rumah. Anak-anak pulang sekolah langsung membantu orang tuanya dan sebagainya. Itu kekerasan ekonomi. Lalu juga perkawinan anak. Perkawinan anak itu karena orang tuanya miskin. Ini dari penelitian kami ya, dari Pusat Studi Gender di beberapa universitas yang di bawah asosiasi yang dalam anggota asosiasi itu menemukan bahwa perkawinan anak di beberapa tempat, kalau di UNER sendiri di Ponorogo, Bangkalan ya, itu mereka perkawinan anak karena mereka miskin gitu lah. Lalu anaknya yang perempuan terutama sekali dinikahkan bahkan ketika masih usia 14 tahun, 15 tahun, dan sampai sekarang. Itu kekerasan ekonomi itu. Karena anak-anak ini lalu dipekerjakan dalam tanda petik dalam keluarga-keluarga barunya. Dan yang terakhir yang paling penting tadi adalah kekerasan seksual yang memang apa namanya mengarah pada organ-organ seksual ya yang dilakukan terhadap anak pada anak. Termasuk adalah
kekerasan akibat perkawinan anak itu tadi, gitu ya. Itu banyak terjadi apa namanya kekerasan seksual juga, selain juga pemerkosaan dan pemaksaan lain-lain yang kaitannya dengan organ-organ seksual. Nah, kekerasan terhadap anak itu yang kita harus lihat adalah saya ingin melihat faktor penyebabnya. Jadi bukan dampaknya, tapi penyebab. Ya, kalau kita ingin apa namanya mencegah itu memang kita harus melihat penyebabnya gitu. Kalau tidak sudah ditangani terjadi lagi, ditangani terjadi lagi. Nah, faktor penyebabnya itu sebetulnya yang paling utama adalah nilai norma sosial budaya yang kalau terhadap anak itu karena ketidaksetaraan gender, jadi dan yang satu lagi adalah budaya kekerasan gitu loh, ya apa namanya anak tidak nurut lalu dipukul, anak itu budaya nilai nilai norma sosial budaya yang sudah mengakar gitu ya. Lalu anak perempuan apa namanya itu tadi pulang sekolah nggak bisa kemana-mana langsung diberi pekerjaan domestik, mengasuh adiknya yang lebih kecil dan seterusnya, itu adalah sebuah nilai sosial, nilai norma sosial budaya yang sudah ada sejak lama. Itu sebetulnya penyebab kekerasan terhadap anak yang paling utama. Nah, nah, kalau penyebabnya itu, maka pencegahannya itu harus kita buat pencegahan yang berkesinambungan. Jangan pencegahan ini ada masalah, lalu dikasih bantuan, habis itu selesai, besok terjadi lagi, kalau nggak sama adiknya, pada tetangganya, pada saudara sepupunya, terus terjadi. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita akan melakukan pencegahan, itu adalah yang berkesinambungan. Nah, yang harus disentuh adalah dua tingkat. Yang satu tingkat individu, yang satu tingkat institusi dan sistem sosialnya. Yang tingkat individu itu memang pengetahuan dan keterampilan pada anak dan orang tua, termasuk ibu. Ya, itu tingkat individu seperti tadi disampaikan oleh UNICEF. Saya pernah dulu dikontrak ya, karena saya di UNER, jadi tidak bekerja penuh, dikontrak oleh UNICEF untuk beberapa bulan tentang safe motherhood ya, tentang apa namanya program safe motherhood. Itu di situ juga kelihatan sekali bagaimana anak-anak itu apa namanya sangat melekat pada ibunya dan seterusnya. Dan ini waktu itu saya juga sampaikan pencegahannya untuk apa namanya berbagai macam hal yang tidak menyenangkan termasuk kekerasan pada anak itu bukan hanya tingkat individu ya, apalagi anak. Anak dikasih keterampilan mana berani dia karena relasi apa kuasanya kepada orang tua, pada lingkungan itu tidak mudah begitu. Jadi yang harus apa namanya tingkatkan pengetahuan dan keterampilan pengetahuan itu lebih penting untuk ditingkatkan adalah pada sisi yang lebih bukan hanya pada individu, anak dan orang tua terutama ibu, tapi juga tingkat institusi yaitu dalam keluarga. Ini kayaknya ada bocor ya, mungkin panitia mematikan semua mic gitu. Kasihan yang lain yang dengar. Lalu yang lain ada pada tingkat institusi dan sistemnya, yaitu apa namanya pada keluarga, pada apa namanya institusi pendidikan dan juga tingkat negara. Kok negara tadi telah disampaikan oleh Bapak Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu banyak sekali kebijakan, program yang langsung menyentuh. Itu selesai. Lah pendidikan gitu, di sebelah mana pendidikan juga sudah banyak kebijakan, tapi di mana kita bisa berperan gitu di dalamnya, dan yang keluarga ini yang nanti saya akan diskusikan lebih panjang lebar. Nah, saya tadi kan menyampaikan penyebab. Jadi penyebab diskriminasi kekerasan pada anak itu sebetulnya berawal dari diskriminasi kekerasan gender pada anak. Nah, ini kita lihat dari sejak lahir, terutama pada anak perempuan itu karena nilai sosial budayanya yang sangat patriarkis, itu anak perempuan itu seringkali tidak harapkan kelahirannya atau kurang dikehendaki. Di beberapa etnik komunitas tertentu itu berlaku gitu ya, terutama etnik yang family name-nya itu laki-laki gitu. Lalu pada usia sampai dengan 1 tahun itu gizi buruk, banyak penelitian yang menunjukkan anak-anak pada usia sampai dengan 1 tahun itu gizinya gizi buruk, imunisasinya juga rendah, tingkat penderita sakitnya tinggi, tingkat kematian tinggi, itu pada anak perempuan terutama sekali. Nah, itu datanya seperti itu. Kenapa? Karena nilai sosial budayanya kalau pada keluarga miskin, ya,
Kalau pada keluarga kelas menengah atas itu tidak ada masalah, semua dikasih makan yang enak, yang bagus, ya, kesehatan diperhatikan. Tapi kalau pada keluarga miskin ini apa namanya, kelihatan sekali bahwa gizinya kurang karena anak perempuan dianggap tidak perlu terlalu kuat, jadi diberikan pada anak laki, pada ayahnya dan seterusnya, itu pola makannya. Belum lagi kesehatan, kalau tidak ada biaya, ya, tidak ada apa BPJS dan seterusnya, itu kemarin terlihat sekali tingkat kematian juga tinggi pada anak-anak usia apa sampai dengan 1 tahun, sampai anak-anak usia 5 tahun itu. Pendidikan itu, dorongan pendidikan terutama pada anak perempuan itu sangat rendah. Sekarang ada PAUD. Jadi semua anak sekolah walaupun mereka miskin, tetapi ketika tidak ada PAUD yang ikut preschool itu, anak-anak perempuan sangat sedikit dibandingkan anak laki pada keluarga tidak mampu, pada keluarga miskin, ya. Lalu anak usia sekolah SD 6 sampai 11 tahun. Itu anak perempuan menjadi pekerja keluarga yang telah disampaikan, saya sampaikan tadi, banyak ya pada keluarga miskin terutama sekali pada pekerja keluarga, ya, rendahnya prioritas pendidikan anak sehingga mereka drop out, dan juga ada anak-anak yang mulai dinikahkan ya pada usia 12 sampai 18 tahun ini. Anak-anak dipersiapkan ke sana. Jadi ini yang saya tunjukkan di sini adalah bahwa kita tidak bisa gitu ya mengintervensi begitu saja hanya dengan kegiatan-kegiatan ya yang di tengah-tengah gitu loh. Karena apa? Karena akarnya itu sangat dalam nilai sosial budaya masyarakat. Itu sangat dalam gitu loh. Jadi nggak bisa tiba-tiba anak ada kita bakal kasih bantuan susu untuk anak yang apa gizinya buruk. Enggak berkesinambungan sekarang. Iya. Tapi apa artinya dikasih susu 1-2 hari sampai seminggu? Oke. Jadi ini yang saya sampaikan di sini adalah ayo kita semua berpikir bagaimana ini kita memutus rantai. Ya. Dan ini adalah juga diskriminasi, ini juga bentuk kekerasan loh, kekerasan pada anak, terutama kalau ini anak perempuan gitu ya. Bagaimana kita memutus akar kekerasan ini? Itu yang paling penting. Lalu yang kedua, poin yang kedua dari sini, kalau kita mau perhatikan, perhatikanlah mereka dari keluarga yang tidak mampu, kurang mampu, keluarga prasejahtera. Jadi kalau kegiatan itu adalah pada kelas menengah atas itu hiburan tanda petik. Tapi kalau basic ya, kebutuhan primer itu pada keluarga miskin. Jadi ini ya bukan apa-apa ya. Ayo kita lihat kembali seperti di YKAI ini sasarannya tuh siapa, anak-anak mana gitu loh. Ya ini yang harus juga diperhatikan gitu ya. Jadi jangan hanya pada mereka yang kelas menengah atas gitu, tapi justru terutama sekali pada keluarga miskin gitu ya. Itu yang keluarga prasejahtera dan harus berkesinambungan sehingga kita harus membongkar akarnya. Nah, ini definisi kekerasan. Kalau kekerasan seksual saya ambil dari kementerian tuh ini yang melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi. Pada anak-anak ini sudah banyak terjadi. Ya. Bukan hanya pada orang dewasa. Nah, ini bahaya sekali. Saya tunjukkan ini kekerasan seks ya, kekerasan seksual berbasis apa gender itu yang saya tunjukkan di sini adalah yang sekarang sangat berkembang, yaitu yang melalui media sosial. Ini contohnya nggak terlalu kelihatan anak-anak, ya bisa dewasa, bisa anak-anak, tapi ini yang sekarang banyak sekali marak yang kaitannya dengan apa namanya media sosial. Misalnya menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi, melecehkan tampilan, kondisi tubuh, fisik, dan seterusnya. Ya, apalagi juga kaitannya dengan identitas gender. Oh, anak perempuan kok gemuk. Oh, anak perempuan kok hidungnya pesek. Oh, anak perempuan kok jelek gitu-gitu. Itu tuh sebetulnya kekerasan. Dan ini juga mengarah ke kekerasan seksual karena menyangkut tubuh. Lalu juga, dan itu di media sosial banyak loh ya, bullying-bullying seperti itu. Ya, menyampaikan ucapan, rayuan juga gitu. Sekarang kan banyak anak-anak tuh yang terkena apa namanya akibat dari pergaulan dengan media sosial, ya. Mungkin karena tadinya dia tidak pede, lalu dibuat tidak pede dulu, lalu habis itu ada orang yang memperhatikan, lalu dia nempel pada orang yang memperhatikan. Ya, apalagi di rumah kurang perhatian. Ini juga mengirimkan pesan lelucon gambar yang berbasis pada hal-hal seksual tadi. Itu disebut dengan kekerasan seksual dan sekarang ini sudah ada undang-undang
tindak pidana kekerasan seksual itu bisa masuk pada pidana. Nah, mereka juga demikian. Walaupun anak-anak ini sampai usia 18 loh. Usia 17 tuh itu juga anak-anak. Ya, lalu dia direkam, lalu ditunjukkan ke sana kemari dia lagi olahraga, bajunya agak terbuka dan seterusnya. Itu kekerasan seksual dan itu kekerasan pada anak karena anak sampai usia 18 ini lupa. Jadi pikirannya tuh anak-anak tuh hanya sampai usia SD, SMP gitu. Enggak, remaja putri itu. Itu juga anak. Kekerasan pada anak kalau itu terjadi pada mereka. Lalu menjanjikan menawarkan sesuatu yang semua malah menggunakan media sosial menginformasikan tubuh dan seterusnya itu yang tanpa persetujuan apalagi itu kaitannya dengan kekerasan dan ini sangat marah. Yang lain yang langsung secara face to face itu jenisnya banyak sekali. Nanti kapan-kapan kita diskusi. Tapi yang dengan media sosial, saya ini ingin supaya kita semua memperhatikan lebih besar karena apa? Karena ini yang berkembang terakhir ini dan banyak sekali anak-anak yang terjebak karena itu. Karena hal-hal yang kaitannya dengan tadi ya yang bisa dikategorikan kekerasan apa namanya berbasis media. Dan kekerasan ini apa namanya ada siklusnya gitu ya. Kadang-kadang orang tidak melaporkan karena apa? Karena kekerasan ini dianggap habis ada kekerasan, ada penyesalan ya, lalu ada orang tuanya menyesal misalnya atau siapanya kakak kelasnya menyesal, lalu dia baik-baikan, lalu tapi meledak lagi. Terus seperti itu. Itu kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi jangan percaya dengan mereka yang menyampaikan penyesalan. Maka memang sangat penting mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak dan kekerasan seksual itu sendiri. Kenapa? Karena kekerasan pada anak termasuk kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling buruk, yang itu yang mengenai paling banyak mengenai anak perempuan. Itu yang paling buruk. Kekerasan seksual tuh ada yang paling apa namanya hanya catcalling, itu yang masih rendah. Tapi yang pada anak dan kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang basis yang disebut kategori paling buruk. Kekerasan pada yang kedua, kekerasan pada anak memiliki ragam bentuk dan kedalaman kejahatan yang sangat kompleks. Dan yang terakhir ini bentuk kejahatannya itu adalah yang kaitannya dengan apa namanya media sosial tadi gitu loh. Dan itu terus berkembang nanti macam-macam bentuknya. Sampai saya kadang-kadang kalau ditunjukkan oleh apa mahasiswa saya, anak saya ini kekerasan bentuknya seperti itu, aduh sampai nggak bisa mikir. Karena sangat berkembang bentuk kekerasannya dan bentuk kejahatannya loh sangat berkembang. Jadi kita juga harus membuka wawasan. Lalu kekerasan pada anak dan kekerasan seksual itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk terhadap anak. Ini yang juga harus diketahui. Jadi bukan soal sekedar, oh itu kasihan ya, ini ayo kita buat program pada anak. Tidak. Konsentrasi pada bentuk-bentuk perlindungan anak yang melanggar hak asasi. Itu yang paling keras. Itu yang harus menurut saya semua program diutamakan ke sana. Yang hak asasi anaknya itu terlanggar. Gitu ya. Nah, itu yang paling utama. Nah, ini membutuhkan kebijakan negara dan peran serta masyarakat yang berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Banyak program mungkin tidak terlalu berorientasi kepentingan terbaik bagi anak, tapi kepentingan terbaik bagi orang tua mengatur anak, sekolah mengatur anak, siapa mengatur anak, kepentingan anak diatur. Tapi kita jangan. Sekarang harus kepentingan perspektifnya kepentingan terbaik bagi anak. Bukan kepentingan bagi kita yang buat program, tapi bagi anak itu. Penting sekali. Kenapa? Karena memang HAM ini ya apa namanya kalau dilanggar itu sudah menjadi urusan publik. Makanya kalau hak anak dilanggar, walaupun anak dipukul di rumah, ya itu negara masuk, artinya undang-undang masuk, bapaknya diambil bisa masuk penjara atau siapapun yang melakukan kekerasan. Itu artinya adalah kalau kekerasan itu negara yang sudah ikut serta walaupun ada di dalam rumah, dalam keluarga. Nah, keluarga ini memang penting untuk dibahas. Kenapa? Karena perkembangan dan perubahan keluarga itu sebagai unit sosial terkecil mencerminkan perkembangan seluruh masyarakat. Masalah yang terjadi di dalam keluarga itu juga menunjukkan bagaimana masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dan keluarga ini tidak berdiri sendiri, keluarga ini unit sosial terkecil menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Jadi dia memang harus disentuh.
Berbagai isu juga dikaitkan dengan perubahan ini juga menjadi bagian dari transformasi sosial, perubahan sosial, pembangunan dan seterusnya. Nah, peran negara ini di sini memang sangat penting dan keluarga ini adalah bagian yang akan menerapkan semua kebijakan negara pada konteks yang paling kecil. Oke. Nah, di situ kita lihat, bahwa keluarga itu sebagai unit sosial terkecil, tetapi fungsi keluarga itu memang sangat kompleks ya. Fungsi keluarga itu yang minimal ada 5 fungsi keluarga. Dan di sini saya akan tunjukkan bagaimana kaitan keluarga, anak, dan ibu, ya, terutama sekali. Kenapa? Karena dalam keluarga, ketika keluarga menjalankan fungsinya, itu yang paling banyak melakukan adalah ibu, peran perempuan, peran ibu, perempuan dewasa atau juga ibu. Yang pertama, procreation. Ini adalah ibu atau perempuan itu pasti mengasuh anak. Selain melahirkan, dia yang pasti bertanggung jawab mengasuh anak, ya. Dengan alasan karena dia yang hamil dan melahirkan, maka dia dengan sendirinya automatically langsung jadi dia mengasuh anak. Yang kedua, fungsi keluarga yang kedua adalah fungsi produksi. Produksi ini maka perempuan adalah dengan sendirinya harus melakukan pekerjaan domestik, mencuci, membersihkan rumah dan sebagainya. Lalu consumption, fungsi keluarga itu yang ketiga adalah consumption. Itu ibu dan perempuan-perempuan dewasa itu dia yang melakukan, yang memasak, membelanjakan, shopping dan sebagainya. Ya, makanya kadang-kadang orang dibilang, oh perempuan tuh konsumtif karena dia mengacu pada fungsi keluarga yang melakukan ini perempuan. Tapi kan bukan hanya untuk perempuan shoppingnya gitu. Maksudnya bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk seluruh keluarga. Itu yang tidak sering disinggung. Lalu fungsi keluarga yang ketiga adalah edukasi. Dia perempuan, ibu itu selalu mengajar, educate anak-anak di rumah, ya, baik secara formal dengan pelajaran-pelajaran sekolah maupun non formal informal. Nah, itu semua dibebankan pada siapa? Sama ibu, termasuk rekreasi. Apalagi pada masa pandemi COVID kemarin, pekerjaan ibu atau tanggung jawab ibu perempuan dewasa di rumah itu semakin besar karena perempuan ibu itu harus menyediakan permainan, rekreasi, fasilitas rekreasi di rumah bagi anak-anaknya dia. Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang anak, apalagi melindungi anak, nggak bisa langsung menyentuh anaknya tok. Bahasa Inggrisnya tok, bukan hanya anaknya saja. Tidak mungkin. Pasti harus mengikut sertakan orang dewasa, biasanya adalah ibunya. Ya. Ini yang harus dipegang baik-baik. Bahkan sampai umur 18. Mereka belum stabil secara psikologis. Jadi tidak mungkin menangani anak, melindungi anak hanya dengan anak. Jadi jangan berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang hanya untuk anak. No, ibunya juga harus ditambahi pengetahuan, harus diikutsertakan, diperan sertakan. Ya, karena peran keluarga itu untuk ketahanannya ya harus menjadi keluarga yang tangguh untuk menangani persoalan keluarga termasuk anak yang berbasis pada keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah peraturan negara gitu ya. Sehingga keluarga itu perannya harus dioptimalkan fungsinya ya. Karena dia adalah tempat pertama untuk mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang dan seterusnya ya. Dari pengalaman, dari penelitian maupun pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial UNER ya misalnya dan juga teman-teman yang lain dari perguruan tinggi yang lain itu mendampingi anak ya tanpa mengikut sertakan keluarga dan orang tua terutama ibu itu tidak berhasil. Kenapa? Karena dia di rumah relasi kuasanya itu di bawah orang tua. Mana mungkin anak mengatakan, oh sekarang dia anak berani untuk mengatakan tidak tidak mau dikawinkan gitu. Oh tidak mungkin itu di penelitian saya. Baru mungkin kalau apa? Kalau bapak ustadz dan ustazah itu juga diikutsertakan bersama dengan orang tuanya dalam pengajian-pengajian. Nah, lalu mereka pelan-pelan kalau anaknya kawin muda nanti begini, begini, lalu anaknya juga diberi pengetahuan jadi ketemu di tengah. Ya. Jadi ini yang saya ingin sekali semua memberikan perhatian seperti itu. Nah, maka pendidikan, penguatan, pemberdayaan pada anak dalam keluarga itu memang dimulai dari penanaman nilai dan peningkatan pengetahuan
tentang ini, karena tentang kekerasan pada anak dan hak asasi. Dia harus diberitahu haknya dia apa. Anak-anak itu. Mana tahu anak-anak itu cuma kamu harus nanti kalau ini jangan mau, ini kamu harus terampil ini, terampil itu, tapi dia nggak tahu itu haknya tuh apa. Haknya anak tuh apa? Haknya anak tuh mendapatkan pendidikan, haknya anak tuh mendapatkan kesehatan, perlindungan. Itu harus diberitahu. Jadi penanaman nilai itu bisa mulai dari rumah. Tapi siapa dulu yang diberitahu? Ibunya dong, orang tuanya dan perempuan dewasa yang selalu bersama dengan anak. Itu yang harus nomor satu lah. Lalu kedua, implementasi praktek baik. Contoh dari orang tua dan ibunya, terutama sekali. Ya, itu harus ada. Lalu ketiga baru penguatan jaringan dan lingkungan sosial. Kalau di rumah sudah dilakukan penanaman nilai, perubahan dengan contoh-contoh dan implementasi yang baik, maka dia harus juga dengan lingkungan. Lingkungan pengajian, lingkungan sekolah, lingkungan semua itu harus jadi sama. Nah, makanya penanaman dan peningkatan pengetahuan tentang kekerasan terhadap anak dan HAM anak itu harus dimulai memang dari rumah. Kepekaannya, gitu, kemampuan mengenali adanya isu kekerasannya pada anak. Jangan-jangan dia nggak tahu. Kok dibilang, aduh, Mbak Henol ya, sweet, sweet gitu. Itu dia nggak tahu kalau itu adalah bentuk kekerasan. Kekerasan seksual. Nggak tahu. Ya, kenapa? Karena nggak diberitahu, nggak diajari. Orang tuanya aja nggak tahu. Seneng kalau anaknya dibilang cantik, padahal itu dilecehkan. Ya. Lalu orang tuanya mempekerjakan anak, nggak tahu kalau itu ada pelanggaran HAM. Jadi harus meningkatkan pengetahuan dulu nomor satu pada keluarga dan meningkatkan kepekaan, meningkatkan kesadaran untuk menanggulangi dan seterusnya. Ya, pemenuhan kebutuhan ini. Ya, jadi semua bentuk kekerasan itu adalah pelanggaran HAM. Harus didengungkan setiap hari. Jadi anak-anak itu kalau diberitahu kamu nanti kalau ditegur begini-begini kamu jangan mau karena itu kamu dilanggar hak asasimu. Itu lain. Kalau bilang kamu jangan, oh nggak apa-apa kan masnya itu soalnya ganteng gitu. Itu lain lagi jawabannya. Tapi kalau dia diberitahu itu adalah pelanggaran HAM. Kamu kalau diajakin jangan mau karena itu kamu nanti bisa terjadi ini dan itu adalah kamu dilanggar HAM-nya dan orangnya nanti bisa dituntut. Orang kadang-kadang anak-anak enggak tahu kalau pacarnya itu bisa dituntut. Ya. Anak 17 tahun pacaran sama orang 19 tahun, 20 tahun. Itu pacarnya bisa dituntut. Anaknya yang punya pacar bisa enggak mau gitu. Jangan dituntut itu pacarku, padahal itu pelanggaran HAM. Nah, ini yang harus disosialisasikan pada anak-anak dimulai dari rumah. Sekolah itu adalah tambahan. Kenapa? Tadi saya tunjukkan lagi. Fungsi keluarga itu yang education itu diambil alih oleh institusi lain di luar keluarga sejak anak usia sekolah sampai universitas. Tapi ya education yang diambil alih oleh lembaga lain di luar, institusi lain di luar keluarga itu terbatas karena dia jamnya juga terbatas. Bahkan di luar negeri pun ketika saya sekolah, anak saya sekolah juga ikut sekolah dari pagi jam 8 setengah 9 sampai dengan jam 4. Itu malamnya masih di rumah. Gitu. Jadi lebih banyak di rumah, Sabtu Minggu nggak sekolah dan seterusnya. Jadi itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini konvensinya sudah jadi tahun 1990 itu sudah ada konvensi tentang hak anak. Nah, itu tahukah kita gitu sebagai orang tua? Jangan-jangan nggak tahu. Lalu kegiatannya membantu memberikan gizi dan seterusnya jangan gitu. Ini sosialisasi ini nomor satu. Ya. Nah, itu harus kita juga tahu inti-inti pemberdayaan, penguatan itu apa? Yang satu penguatan aset. Penguatan aset itu kekuatan dasar. Makanya anak-anak itu kekuatan asetnya dia ada diberi gizi gitu loh. Ya. Dalam hal kesehatan, peralatan kesehatan, kepemilikan, peralatan sekolah. Sekolah kemarin pakai pakai apa namanya? Online nggak punya HP, itu adalah pemberdayaan nomor satu aset, kekuatan dasar. Yang dua pemberdayaan, penguatan itu adalah knowledge and know-how. Kekuatan untuk artinya pengetahuan, keterampilan yang lebih praktis, intelektual dan seterusnya, literasi itu knowledge and know-how. Ya, pemberdayaan itu gitu. Yang ketiga pemberdayaan penguatan itu adalah will, kekuatan internal. Orang punya mau gitu. Kalau cuma dikasih tahu, lalu nggak sampai kepada keinginan untuk melakukan, itu belum sampai ke will, itu belum berdaya, belum punya penguatan. Dan yang terakhir adalah capacity, kemampuan tadi. Kemampuan, kekuatan internal dan kekuasaan dengan. Jadi kalau dia udah punya capacity,
itu dia baru bisa bernegosiasi dengan orang lain, pihak lain, dan pihak-pihak yang punya relasi kuasa yang lebih tinggi. Gitu ya. Saya rasa demikian, dan ini sekali lagi konsep gender, kesetaraan, dan lain-lain itu berkaitan dengan isu-isu inklusi sosial. Jadi isu anak, lansia, difabel, semua masuk di situ. Dan terutama juga komunitas miskin. Persoalan itu ada di situ, di komunitas miskin. Ya, jadi penguatan program penguatan dan perlindungan anak itu bisa subjek sasarannya usianya pasti antara anak sampai 18 tahun. Perlindungan komprehensif tuh kesehatan, pendidikan, ekonomi, ya. Jangka waktunya bisa pendek, menengah, panjang. Ini kalau mau buat program ya di KAI misalnya. Lalu penguatan perlindungan anaknya strateginya mau mandiri, sendirian. Iya, KAI saja melaksanakan misalnya, atau PSKIS saja melaksanakan mandiri, dengan dana mandiri, dengan apa kapabilitas mandiri ya, karena banyak-banyak para profesor, para doktor dan dokter gitu misalnya, ya, Pak ahli hukum mandiri tidak masalah. Tetapi isi kepalanya atau mindsetnya, perspektifnya harus tadi, ya, harus tahu itu pelanggaran HAM, harus tahu itu kaitannya dengan fungsi keluarga, apa namanya, bagaimana penanganan strategi berkesinambungan dan seluruhnya harus sama, atau juga dengan bisa kemitraan dan lain-lain. Tipe tipe programnya bisa macam-macam ini, ya. Bisa advokasi, edukasi, atau pendampingan, bantuan lepas. Di bantuan lepas yang paling sering ini. Tapi jangan sering-sering, karena ini harus didampingi. Kalau enggak, tidak ada kesinambungan. Dan yang terakhir adalah ini tadi, internal. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.